Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton dan para tamu undangan. Sebelum pementasan dimulai, marilah sejenak kita menundukkan kepala, karena hari ini bertepatan dengan berpulangnya sutradara teater Indonesia sekaligus pendiri teater Koma, Bapak Nobertus Riantiarno atau Bapak Nano Riantiarno, sekaligus mengenang berpulangnya almarhum Bapak Haji Darsono selaku pemilik Yayasan Sasmita Jaya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat datang para penonton dan para tamu undangan. Sore ini, kami akan mempersembahkan sebuah lakon pementasan yang akan dipentaskan oleh teman-teman baru Teater Patri di program presentasi Panggung Kecil Teater Patri dalam rangka Studi Pertunjukan Regenerasi tahun 2023. Sebelum pementasan dimulai, penonton dilarang untuk merokok atau vape, mengambil gambar menggunakan lampu blitz, dilarang makan dan minum selama pementasan dimulai, dan dilarang berisik. Marilah kita saksikan pementasan dengan lakon Persembunyian karya Indra Kurnia Winata, sutradara Bangkit Sanjaya. Selamat menyaksikan. Kita harus meninggalkan kota ini. Dulu yang tinggal di tempat ini adalah buyut saya. Kemudian turunlah wasiat agar dirawat oleh nenek saya. Nih, yang pertama kali memugar rumah ini adalah salah satu dari generasi anak nenek. Lah, tapi bukan bapak saya. Kemudian setelah wasiat dari nenek turun, Tapi warga di kampung ini tidak disedengan pendatang kan, Pak? Aduh, Iya. saya jadi keribet kan, Pak. seperti yang saya bilang kemarin, warga di sini tidak suka ikut campur urusan orang lain. Warga di sini tidak ambil pusing sama urusan dapur orang lain. Sampai tibalah suatu ketika, akhirnya rumah ini diwariskan kepada bapak saya. Tapi Pade saya merasa tidak terima pada malam hari bapak saya dilabrak. Dan itu tepat. Tapi bagaimana dengan keamanan di wilayah ini? Iya, seperti yang saya bilang kemarin. Warga di sini sangat menghargai dan menghormati kebijakan di tiap-tiap rumah. Warga di sini tidak suka ikut campur urusan orang lain. Saya jadi ingat cerita nenek saya dulu. Waktu itu rumah Pak Dantos, ya, yang setiap hari selalu didatangi puluhan pemuda dan ada pesta miras di dalamnya. Tidak pernah tuh mengganggu kenyamanan Pak Kusen, ya, dalam menjalankan ritual kontemplasi rutinnya tiap tengah malam. Bahkan nenek dan kakek saya terbiasa untuk bagaimana dengan keamanan di wilayah ini? Sekarang tugas kamu ngomong. Siapa?
Urusan keamanan di kampung ini sudah menjadi otoritas saya dan wewenang saya sebagai aparat keamanan. Keamanan di kampung ini mutlak dan harga mati ada di tangan saya. Jadi siapa ini? Brojo, ya. Pak Brojo boleh menuntut saya merekomendasikan mutasi atau bahkan pemberhentian saya sebagai aparat keamanan kepada Pak Lurah. Jika dalam prakteknya nanti ternyata saya tidak capable dalam tugas ini. Pintar juga ngomong bahasa Inggris. Boleh juga cara presentasinya. Tapi bukan kapabilitas dia sebagai aparat keamanan di wilayah ini. Ya, tanyakan saya. Melainkan kondisi keamanan wilayah. Terutama. Lah iya, maka dari itu, ketika saya sebagai aparat keamanan dapat bekerja secara profesional, maka korelasi yang terjadi adalah stabilitas keamanan kampung menjadi sangat kondusif. Niansi pendidikannya apa sih? Kok ngomongnya tinggi betul? Hampir S1. Jurusan hukum, konsentrasi advokasi. Semasa kuliah nih, aktif sebagai menwak. Semester 4 berhenti. Gara-gara menghamili adik tingkatnya di organisasi. Sudah hafal rupanya. Oh, jadi nggak lulus? Kenapa nggak dilanjutkan? Kan enak bisa jadi aparat penegak hukum beneran. Justru dengan seperti ini saya bisa menegakkan hukum yang baik dan benar. Kalau kuliah saya lulus, belum tentu saya bisa menegakkan hukum yang baik dan penuh etika. Oh, penuh etika, kok bakar maling. Pernah bakar maling? Maling apa memang, Pak? Maling ayam. Unggas, Pak. Maling unggas maksudnya. Maling unggas di kampung sebelah, tapi dibakarnya di sini. Ya, itu adalah sebuah kebodohan dalam penegakan supremasi hukum di masa lalu. Tapi sebenarnya, justru itu kan hukum yang paling dasar sebelum merujuk kepada kitab undang-undang pidana. Semacam sok terapis untuk pelaku lah. Dan pastinya itu masih sangat relevan diterapkan di negeri dengan karakter dan tingkat pendidikan warganya yang seperti ini. Sok terapis kok sampai mati. Sekolah tinggi-tinggi tapi tingkahnya tidak manusiawi. Tidak apa-apa Pak Brojo. Penghakiman kepada seseorang itu sifatnya demokratis. Saya menganggap itu adalah sebuah kesalahan sistem. Semacam misunderstanding yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum pidana, kejadian tersebut dapat diproses pada pasal Maaf. Pembicaraan kita sudah sangat melebar. Jadi bagaimana dengan keamanan di wilayah ini? Ya itu tadi. Itu tadi yang mana? Kalau maling yang nyolong di kampung sebelah saja bakarnya bisa di sini, apalagi nyolongnya di sini? Minta diapakan? Sok, gua jabanin. Maaf. Baiklah Pak, baik. Ya itu tadi sedikit cuap-cuap tentang biografi Jimmy sebagai keamanan di wilayah ini. Saya kira Bapak dan Ibu bisa mengikhlaskan pembicaraan tadi sebagai hiburan semata saja lah. Lagunya. Baiklah Pak Brojo, yang jelas kampung ini sudah sesuai dengan poin-poin permintaan yang Bapak inginkan. Aman dan warganya tidak suka ikut campur urusan orang lain. Mangga, cari. Ini surat pengalihtanganan rumah. Di dalamnya sudah termasuk sertifikat yang berakta notaris dan bertanda tangan. Ada juga surat iuran listrik, air, kebersihan, dan juga keamanan. Semua lengkap ada di dalamnya. Silakan Bapak bertanda tangan di sini sebagai arsip pegangan buat saya dan juga Anda bahwa rumah ini resmi menjadi milik Anda. Lumayan? Tuh. Lah iya. Silakan tanda tangan. Oke. Segala urusan administrasi telah ditempuh. Sekarang rumah ini resmi menjadi milik Anda. Harusnya pakai cara potong pita ini. Terima kasih. Semoga Anda bisa bahagia tinggal di sini. Oh iya, jika ada yang perlu dibereskan terkait keamanan, jangan segan-segan untuk menghubungi Jimmy di pos jaganya. Ya betul. Seperti sumpah jabatan yang pernah saya ucapkan dulu, bahwa saya bersedia penuh tanggung jawab dan komitmen untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan wilayah kampung ini, menegakkan supremasi hukum yang berideologi Pancasila. Udah reklamasi, udah Pak. reklamasi mulu. Pak, ya semoga Bapak bisa istirahat dan bahagia tinggal di rumah baru ini. Untuk itu saya dan juga Jimmy mau numpang pamit. Bentar. Iya ya, dari tadi saya mengamati kok. Tidak ada tanda-tanda orang pindah rumah, cuma... Iya. Kami memang tidak punya apa-apa nih. Maka rencananya di rumah ini kami akan mengawal semuanya. Kalau kardus-kardus yang diturunkan dari mobil box tadi pagi, Itu
Oh, itu arsip-arsip di tempat kerja lama saya. Kertas-kertas, lumayan juga jika dikilaukan. Bisa buat modal. Saya tahu tuh tempat menggunakan kertas yang harganya bisa tawar menawar. Sudah. Kalau ngomong terus, kapan keluarga ini istirahatnya? Maaf. Si Jimmy memang suka betul kalau diajak bicara. Maklum, mantan aktivis kampus. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah bekerja sama dengan baik. Saya mau pamit dulu ya. Sama-sama Pak, Iya. terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Semua karena dunia. Karena saudara-saudaramu yang tidak pernah mau mengalah. Kalau sudah begini kejadiannya, jangan pernah salahkan aku. Karena awalnya aku juga tidak tahu apa-apa. Sudahlah Hans, jangan dipikir. Kita kan janji bakal melupakan semuanya. Apa kau bilang? Melupakan? Enak betul. Kau pikir aku cuma menembak babi hutan yang suka merusak tanaman di kebun kita? Makanya jangan ingat-ingat lagi agar semua ini tidak menjadi bayang-bayang. Awalnya kita tidak seperti ini, Yosi. Aku tahu, dulu aku juga tidak pernah berpikir kita akan sampai seperti ini. Lantas, jika sekarang kejadian seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Hans, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mencari siapa yang salah dan benar. Aku tidak mencari siapa yang harus disalahkan, juga yang harus dibenarkan. Tapi jika memang harus dicari siapa yang salah, jelas kita adalah yang salah saat ini. Agama apapun di dunia, kurasa tidak ada yang membenarkan penghabisan nyawa seseorang atas dasar apapun. Dan sekarang, media tidak henti-hentinya mengabarkan tentang pencarian jejak kita. Jika kita merasa benar, untuk apa kita bersembunyi? Aku percaya kamu, Hans. Kupikir memilih tempat ini sebagai persembunyian tidak akan pernah menjadi kesalahan kedua yang akan terjadi pada kita. Sekarang, kita memang harus bersembunyi di sini. Tempat ini yang akan menyelamatkan kita dari jejak mereka. Apa kamu benar-benar yakin mereka tidak akan menemukan kita di sini? Tempat ini bukan referensi yang tepat untuk melacak keberadaan kita. Terlalu menembus dimensi sosial yang signifikan. Karena mereka tidak akan pernah berpikir kita betah tinggal di kampung seperti ini. Bukankah setiap kemungkinan itu pasti dipertimbangkan oleh mereka? Tapi kemungkinan itu terlalu kecil. Kita tidak mungkin bersembunyi di tempat ini. Itu yang kuharap muncul dari pikiran mereka. Apa mereka yang ada di sini tidak akan berbicara? Mereka tak akan mengenali kita. Kita bukan dunia yang selama ini mereka kenal. Tak mungkin mereka perlu peduli tentang siapa kita. Mereka tak akan banyak bicara ketika kita sudah sampaikan tentang identitas diri kita yang baru. Apa nama kita yang sekarang sudah cukup untuk mewakili identitas kita yang baru? Pasti cukup tepat namanya. Dengan nama itu di sini taman. Ya setidaknya kita butuh berlindung di tempat ini untuk waktu yang belum bisa kita putuskan. Ya mungkin setelah kasus ini ditutup oleh media, bolehlah kita beranjak mencari tempat yang baru. Ingat, mulai hari ini kita bukanlah diri kita. Kau mengerti sih? Kau sendiri belum berkomitmen, Hans. Maksudku Lestari. Iya, Bro. Aku akan mengikuti apapun kehendak suami. Jojo, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apa itu? Apa benar kita tidak meninggalkan sebuah jejak yang bisa dilacak oleh mereka? Kurasa tidak mungkin mereka dapat menemukan kita. Kita sudah menyeberangi beberapa pulau yang berisi dataran dan lautan yang begitu luas. Kita juga sudah matikan segala akses informasi digital yang bisa ditemukan oleh satelit. Semuanya. Kurasa kita tidak akan ditemukan. Kita aman. Bagaimana dengan sopir mobil box yang membawa uang cash dalam kardus itu?
Tidakkah dia bisa bersuara? Juga dengan staf bank yang mencairkan uang kita dalam rekening. Kau tidak perlu khawatir, Lestari. Bukankah seseorang sekali berbohong, dia akan terus berbohong? Hah, begitu juga. Jika seseorang sekali membunuh, dia akan terus membunuh. Kau membunuhnya? Maaf, kurasa itu cara yang aman untuk menyelamatkan keberadaan kita di sini. Oh iya, mengenai kartu rekening tabungan kita di bank, semua sudah kublokir. Semua uang kita di bank sudah kutarik dengan identitas nama kita. Dan semua harta kita ada di rumah ini sekarang. Baiklah, Brojo. Aku percaya kamu. Percayalah, Lestari, kita tidak akan ditemukan. Tempat ini adalah persembunyian yang tepat. Kukira untuk hari ini sudah cukup. Besok aku harus mengurus kelengkapan administrasi perpindahan kita. Membuat KTP dengan nama baru, kartu keluarga baru, dan lainnya. Apa setelah itu kau juga akan membunuh orang yang mengurus perubahan identitas kita? Mungkin Terlalu. itu cara yang tepat agar kita tidak tidur dalam kurungan besi. Kau tidak ingin kan wajahmu terpampang di surat kabar kriminal? Aku lelah, Lestari. Aku ingin tidur. Ya, aku juga sudah mengantuk. Bawa berkas-berkas itu. Kamu ini malas sekali. Sudah ku bilang latihan yang rajin. Pacu tenaga dalam tubuhmu itu, pacu, jangan malas. Ayo, mulai lagi. Mulai. Suara menjelma pagi yang sunyi sebelum fajar. Stop. Suara apa itu? Mana pernah aku mengajarimu bernyanyi di atas suara seperti itu? Mana pernah? Tidak mungkin kamu bisa menjadi penyanyi hebat jika suaramu lemas begitu. Aduh, gak mungkin. Kamu ini. Mana tempat saya? Hei, mana? Kau pikir ini guyonan politik apa? Hidup ini tempat kita cari untung, kawan. Kau pikir cuma guyon saja bisa kaya raya? Pura-pura jadi pahlawan padahal cuma lintah. Babi hutan, anjing budisan, bangkai komodo, kucing. Siapa yang maling? Tikus atau kucing? Ada banget tikus di rumahku. Kucing sialan, goblok, nangkep tikus kamu dimakan, setan. Terus kayak gini posisi lo, jangan berubah. Aduh, Abah. Udah, kita beneran aja yuk. Langsung lancak lah. Ini yang gue demen. Ayo teriak lagi, ayo. Sakit, kan sakit. Ih, Udah, lu diem aja dulu. Gaya ini namanya Scorpion. ampun. Darah ngatain skorpion ngecas. Mana lu? Ini saya tahu. Ayo dan putih lu lari. Sini lu. Enak aja. Sini 2 jam sehari minta terus-terusan. Kamu protes? Mau nonton apa lagi? Iya, aku bosan jadi simpanan terus. Kamu pikir aku juga tidak ingin hidup normal seperti perempuan-perempuan lainnya, punya suami, punya anak, pergi tamasya sama keluarga. Aku juga ingin seperti itu. Bosan selalu disembunyikan. Iya. Aku pasti menjadi kamu. Ya sabar dong. Ceraikan dulu istrimu, baru aku mau kamu nikahin sah. Aku nggak mau dimadu. Setan. Kemarin nuntutnya minta dikawinin aja. Sekarang harus jadi istri tua. Cewek. Oke, kalau kamu nggak mau, aku juga nggak bakal bikin hitungan panjang sama kamu. Sebentar saja, semua yang kamu miliki bakal ludes dan akan hancur. Tiap hari selalu mengajak.
Siapa yang jadi maling sebenarnya? Tikus? Atau kucing? Siapa yang paling rakus? Buaya atau dinosaurus? Kalau kita punya kekuatan bisa bunuh orang dengan mudah, kita bisa kaya raya. Hidup saja sebagai pembunuh bayaran. Tapi pembunuh bayaran sekarang sudah suka dunia politik. Makanya kalau membunuh suka beneran, kejam. Siapa suka membunuh? Sebelum kau bunuh aku, akan kubunuh bapakmu. Sebelum kau siksa aku, akan kutembak ibumu. Apa mereka sedang melacak keberadaan kita? Aku tidak tahu. Yang kulihat, mereka memasuki rumah itu ramai-ramai. Banyak orang menghubungi. Aduh, hatiku rasanya deg-degan. Kamu gimana sih? Katanya tempat ini aman untuk kita. Iya, jangan panik. Kalau melihat gelagat mereka, sepertinya para polisi itu sedang mencari teroris. Apa kita bukan termasuk teroris? Bukan, kita tidak pernah bermaksud menghancurkan negara. Apa membunuh orang itu bukan termasuk menghancurkan negara? Aku bilang jangan sebut-sebut tentang pembunuhan. Bagaimana kalau kamu sedang asik ngobrol sama orang? Terus hilang kendali. Kamu ini suka lupa diri kamu ngomong. Mulai sekarang jangan ikuti lagi. Kita di sini hanya bersembunyi, mencari keterangan, sekaligus melupakan semua yang pernah dilakukan. Mulai sekarang diam. Paham? Iya, paham. Ribet kamu. Waduh, main kuda-kudaan kok di luar. Sedang eksplorasi nuansa ya. Wah, jangan-jangan kayak siapa tuh? Suka seks eksperimen. Jalan, bikin aja. Semprong. Lagian sih itu nungging-nungging segala. Tentu jadi pusat perhatian lah. Enak aja. Sedang ngapain sih Pak? Kok pakai acara nungging-nungging begitu? Oh iya, sini. Itu di sana kok banyak polisi. Ada apa memangnya? Rumah itu ada teroris ya? Oh itu cuma agenda rutin tiap bulanan. Agenda rutin gimana? Itu rumah si Sakiem, orang gila yang suka keliling kampung ini sambil orasi politik atau deklamasi puisi itu loh, tahu kan? Sebentar. Sepertinya aku kenal nih, dikenal orang yang seperti itu. Aku juga sepertinya pernah mimpi kayak gitu. Teruskan. Dia itu gila, gara-gara gagal jadi caleg waktu pencalonannya yang kemarin. Dengar-dengar, semua artinya ludes buat pencalonannya. Tapi malah nggak jadi. Akhirnya gila deh. Gara-gara dia gila, seluruh keluarganya jadi ikutan depresi. Dia kan seperti kepala rumah tangga, semacam imam lah. Kalau imamnya sujud, kamunya ikutan sujud dong. Keluarganya banyak. Nggak juga, cuma suami sama 4 anaknya. Tapi suaminya udah mati gantung diri. Gak kuat lihat istri sama anak-anaknya kayak gitu. Terus anaknya tinggal 2. Soalnya semalam mati lagi 1. Kamu ngomong mati kayak hewan aja. Kasih Memang, nilai empati dong. memang faktanya begitu. Memang. Suami sama anak-anaknya udah kayak punya agenda rutin buat mati gantung diri. Hitungannya udah pas. Sebulan yang lalu, si Monok anak yang paling tua yang mati gantung diri. Tepat sebulan setelah bapaknya mati serupa. Sekarang si Esther, anak keduanya yang ikutin kelakuan abangnya. Makanya orang di kampung ini gak heran sampai gituan. Di kampung kayak gini. Iya. Jangan heran Pak, itu belum seberapa. Babakan baru sehari tinggal di sini. Aduh, ada aja pusing. Mau kemana? Aku ke dalam saja, pusing di sini.
Apa pejabat di kampung ini tidak ingin bertindak? Kan kasihan kau terus-terusan mati gitu. Bapak lupa ya, baru kemarin kita ngomong beginian. Yang mana? Orang-orang di sini nggak ada yang peduli sama urusan dapur orang lain. Saya juga tahu, tapi ini urusan kemanusiaan. Aduh. Di luar sana, orang yang main matiin orang lain aja gak masalah. Ini kan mereka membunuh dirinya sendiri. Apa ada yang salah dengan kemanusiaan? Tidak ada yang ditindas dan tidak ada yang menindas hak asasi manusia. Loh, main tinggal gitu aja. Suara kamu itu tidak pernah konsisten. Kalau pakai piano, kadang masuk, kadang enggak. Kalau pakai gitar, sama sekali suara kamu nggak masuk. Sudah berapa kali kamu menyanyi? Masih saja nggak konsisten. Aduh. Aku capek, Pin. Itu saja jawaban kamu. Selalu itu. Itu jawaban orang lemah. Bagaimana kamu bisa menjadi hebat? Sedikit-sedikit lelah, sedikit-sedikit capek. Bagaimana kau harus konser untuk keliling berbagai kota? Karena penyanyi hebat itu punya kondisi fisik yang kuat. Ayo latihan lagi. Diulang yang tadi. Sekarang coba dimulai dari nada D saja. Suara menjelma pagi yang sunyi sebelum fajar. Wah, stop. Anjing itu bangsat. Dia sebenarnya lebih maling daripada kucing, lebih copet daripada tikus. Tapi pura-puranya dia jadi hewan kepercayaan polisi. Jadi sahabatnya polisi buat nyari maling. Kalau polisinya percaya sama anjing, yang maling dan copetnya itu, berarti polisinya apa dong? Lalu apa yang tidak maling dan tidak copet di dunia ini? Kalau duduk-duduk terus begini enak, bisa bermimpi jadi orang kaya. Duduk saja bisa kaya raya, nggak perlu ikut-ikutan politik mencari duit. Lagi sakit lah, lagi gak kuat. Baru sakit kayak gitu terus. Bang, henti leha. Ya sakit gitu terus. Sekarang lagi gak enak badan. Gak bisa, pokoknya malam ini lu harus teman gua. Udah. Setan! Tolong! Ini apa lu? Aku udah. Udah. Kamu pikir aku wanita lemah, hah? Kamu pikir kamu bisa menangkanku, iya? Apa yang kamu mau sebenarnya? Si Tera butuh punya bapak sungguhan. Mau dibawa kemana masa depan nanti? Rasa bapak saja nggak diakui. Iya. Aku pasti mikirin kamu. Ya sabar dong. Mulutmu itu lecet, suka bohong. Apakah pikir kamu tidak mengerti? Kalau apa yang kau bicarakan di TV, semua itu omong kosong. Baik kalau gitu. Besok kalian semua saya pindahkan ke apartemen. Anjing, aku gak butuh apartemen goblok. Aku butuh punya Tera bapak yang sah. Kalau kamu gak mau, akan kubunuh satu persatu keluargamu. Lantas akan kubakar rumah ini sampai kau mati. Jangan, Ella. Jangan. Ah! Dia paling selalu mengancam. Kau itu mending main sahabat pelacur. Kau baru pakai cinta. Setan! Kamu ini malah Ini ternyata bukan mimpian. Apaan sih? Suara itu, Hans. Suara yang kudengar semalam. Anjing itu bangsa.
Sudahlah Yosi, kita tidur saja. Gila kamu Hans. Siapa orang di dunia ini yang bisa tidur dengan suara seperti ini? Suara ini seperti neraka Hans. Orang-orang yang lain juga sudah tidur kok. Kamu bilang ke aku kan, kalau di sini, kalau di persembunyian ini kita mencari ketenangan, kita melupakan semua yang kita lakukan. Kalau seperti ini, apa bedanya di rumah kita dulu? Sedikit-sedikit kacau, sedikit-sedikit suara berteriakan, sedikit-sedikit mir pecah, gelas pecah. Wah! Iya, aku tahu. Kamu mungkin belum terbiasa. Nanti juga kamu terbiasa kok. Orang-orang lain juga sudah tidur. Enggak, aku merasa ini bukan tempat kita. Tempat ini sama dengan di rumah kita dulu. Suara Hansen, Cika, Noi, Mama, semua kalau sedang berkata menjadi meracau seperti ini. Biarkan mereka semua begitu. Toh sekarang semua harta itu kita miliki kan? Untuk apa mesti kau ingat masa lalu? Kau sendiri kan yang bilang begitu kemarin. Lantas, kalau di sini suasananya seperti ini, apa bedanya kita bersembunyi sama tinggal di neraka seperti dulu? Setidaknya di sini orang tidak mengenali siapa diri kita sesungguhnya. Itu saja yang perlu kau pikirkan. Jangan yang lain. Heran sama orang kampung. Tahu tentang niat yang seperti begitu, mereka tidak mau menabrak. Kamu sudah terbawa emosi. Siapa yang tidak emosi, Hans? Orang sedang tidur diganggu seperti ini. Kamu lupa? Dulu kamu minta tempat yang orang lain tidak mau kita berurusan orang. Ini sini tempatnya. Siapa teman orang juga tidak mau saling ganggu. Oh. Kamu lupa dengan Jihan. Saudaramu yang akunya maling kelas kakap itu. Dia ditangkap dalam sebuah persembunyian di apartemen. Dia tidak tahu jika tetangga kamarnya adalah seorang intelijen. Tempat-tempat seperti itu yang terlalu mudah terlacak sebagai tempat persembunyian bajingan seperti kita. Sudahlah, kita harus bersabar. Aku benci kedaulatanku terganggu seperti ini. Sudahlah, setidaknya di tempat ini kita bisa dengan mudah mengganti identitas kita tanpa meninggalkan jejak. Bunuh mereka, Hans. Siapa? Orang-orang yang mengganggu nyamanan tidur kita. Ngawur. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka tidak berbahaya untuk kita. Hanya orang-orang berbahaya dan berpotensi berbahaya yang wajib kita bunuh. Mereka membahayakan ketenangan kita, Hans. Lebih berbahaya kamu jika terus memanggil seperti itu. Maaf, Brojo. Sekarang tidurlah. Sebentar lagi mereka pasti berhenti. Nanti aku akan tanya kepada Jimmy, apa yang sebenarnya terjadi di rumah-rumah itu. Ayo tidurlah. Mama sama Kiki sama Kiki. Hal itu wajar. Saya rasa bapak dan keluarga hanya perlu adaptasi saja. Nanti juga bakal menganggap itu wajar-wajar saja. Seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situlah dijunjung. Adaptasi perilaku, biar tidak kaku. Itu kan sebuah perilaku yang pernah saya dengar. Tapi itu kan mengganggu. Masa tidak ada tindakan tegas yang bisa membuat mereka berhenti teriak-teriak? Atau minimal kegiatan rutin itu tidak dilakukan di malam hari, diganti siang hari gitu? Masa tidak bisa sih? Pak Brojo, ada pepatah mengatakan di mana-mana di dunia kalau ada sebuah rumah, maka di situlah terpusat sebuah budaya dan tradisi. Kalau sebuah rumah punya budaya dan tradisi yang berbeda dengan rumah yang lain, kita harus menghargainya dong. Meskipun itu mengganggu ketenangan orang lain. Saya rasa itu hanya perasaan subjektif Pak Brojo saja. Pak Brojo harus maklum, perbedaan adalah sebuah ciri mutlak yang khas dari dunia yang tidak serba seragam ini. Ramen saya. Nah, itu juga bagian dari adaptasi Bapak yang tidak sempurna. Maksudnya? Sudah tahu saya kalau ngomong gayanya begini, masih saja protes. Ya sudah. Sekarang sampaikan saja pada saya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah-rumah itu. Ini sebenarnya keluar dari koridor wilayah kerja saya. Tapi berhubung saya memahami apa yang Bapak dan keluarga rasakan, jadi baiklah, saya akan mengatakannya kepada Bapak. Sudah, jangan bertele-tele. Yaudah, ya ikut saya. Nanti semua pertanyaan Bapak saya jawab. Sama
Bukan. Orang itu punya keinginan besar menjadikan anaknya penyanyi terkenal. Nyanyi apa? Sudah terdeteksi. Kadang anaknya dilatih nyanyi pop, kadang dangdut, kadang keroncong. Rock? Iya, kalau nyanyi anaknya sering pakai rok biar lebih feminim. Belum selesai. Lalu anaknya sendiri bagaimana? Suka dengan semua itu? Sukanya sih suka, tapi pada dasarnya anaknya memang tidak terlalu punya bakat menyanyi. Mau dilatih kayak apa juga suaranya bakal gitu-gitu aja. Saya ingat kata teman saya yang penyanyi, waktu jadi juri acara kontes penyanyi, teknik vokal itu dapat dipelajari, tapi karakter vokal itu bawaan dari orangnya. Mau kayak gimana juga gak bakal enak. Bisa gitu? Iya, karakter vokal si Ratri itu males. Ayo. Setan, yang kali selalu janji. Aku bosan makan janjimu. Kau minta aku tidak berlanjut lagi, tapi kau sendiri tidak pernah mau mengikuti mintaku. Tunggu saja, kalau terus begini, aku benar-benar bisa ikat. Ini nih, yang paling mengganggu tidur saya dan istri saya. Semua orang juga ngomong begitu. Tapi dulu, sekarang orang-orang fan-fan saja. Ini rumah siapa? Ini rumah Laila, perempuan 26 tahun yang jadi istri simpanan pejabat eselon 1. Namanya Habudin. Sejak awal Habudin memang sering kesini. Si Laila memang sering berantem sama dia. Dulu, orang kiranya dia masih terlalu muda untuk jadi istri. Apalagi istri simpanan. Makanya masih labil. Tapi, kabar terakhir yang dapat saya simpulkan dari pertengkaran mereka, ternyata si Laila minta dikawin secara sah oleh Habudin. Sambil mengancam bakal menghabisi satu persatu nyawa keluarga Habudin kalau keinginannya tidak dipenuhi. Alasannya? Kalau di kartu keluarga diterangkan si Laila tidak bersuami dan anaknya tidak berayah. Lalu Habudin takut? Iyalah. Goblok dia. Sama ancaman perempuan saja takut. Jangan salah. Orang-orang di belakang Laila itu banyak sekali. Tinggal mengajukan tunjuk saja. Itu kacung-kacung Laila bakal menghabisi keluarga Habudin. Oh ya? Iya maklum. Sebelum dinikahi Habudin, Laila itu primadona kampung sini. Sedih sekali. Tapi kan Habudin bisa saja membuatnya lebih kuat dari Laila. Kenapa tidak pernah nonton TV ya? Habudin itu politisi yang paling banyak musuhnya. Maka ia teliti dengan ancaman. Lalu Habudin Terus merayu menenangkan hati Laila agar tidak berjuk lagi. Di sinetron. Iya. Sabar. Tahu diri sedikit. Dunia ini panggung sandiwara. Mana? Yang ini aku berikut aja ya. Kenapa emangnya? Apa bapak tidak bisa mendeteksi kejadian apa yang ada di dalam? Bisa. Ya udah kita jalan. Tapi kan saya butuh jawaban. Tapi kan bapak sendiri sudah tahu jawabannya. Maksud saya di balik orang yang sama-sama birahi itu loh. Yang birahi sih kayaknya cuma satu. Yang satunya enggak. Sudah, langsung penjelasan. Itu rumah Yaman sama istrinya. Mereka belum punya anak. Si Yaman suka lihat bokep sama baca kitab apa tuh yang dari India. Mahabharata Bukan, tentang gituan. sama Sutra. Ya itu. Si Yaman suka banget baca kitab itu. Katanya di dalamnya ada penjelasan tentang eksperimen gituan. Makanya yang mempraktekannya kepada Juleha istrinya. Tapi si Yaman memang kelewatan. Nafsunya tinggi betul. Kalau lagi sedang pengen gituan, nggak peduli tempat, waktu, sama kondisi istrinya. Belum lagi kalau istrinya sedang tidak pengen. Malah disuruh pakai gaya yang aneh-aneh. Tidak jarang istrinya menjerit kesakitan tanpa malu. Ketahuan orang-orang kalau lagi gituan. Kali emang benar-benar tersiksa kali ya. Aneh. Iya aneh. Sebelum gituan istrinya suka dicambuk-cambuk gitu. Maksudku keluarga yang aneh. Penindasan kaum perempuan dalam seksualitas itu namanya. Ayo. Wah, seragam. Ini adalah sebuah kehormatan profesi yang menjanjikan. Sebuah seragam, sebuah simbol kekuatan. Orang-orang sebenarnya tahu kalau yang pantas mengenakan seragam-seragam seperti ini adalah anjing-anjing, bukan babi hutan seperti ini. Anjing-anjing di seragam itu membabi buta
kalau mengusir kecoa-kecoa yang sedang berkerumun di pinggir jalan. Belum lagi anjing-anjing yang berseragam lain. Mereka menembaki kecoa-kecoa yang sedang tidur di gurung-gurung. Apa salah kecoa-kecoa itu? Kamu tahu apa salah kecoa-kecoa yang ingin hidup itu? Anjing-anjing berseragam itu mengusirnya. Ayo, kalau lama-lama di sini bisa ikutan gila kita nanti. Bentar. Ngomong dulu pada saya. Apa salah kecoa-kecoa itu? Kalau kalian gak ngomong, ku tembak kalian. Aku ini adalah anjing yang pura-pura menjadi aparat penegak hukum. Suasana ini sangat parah, Jimmy. Apa pejabat di kampung ini tidak ingin bertindak? Pak Brojo, sudah saya katakan. Orang di kampung ini tidak ada yang merasa terganggu dengan semua itu. Baru kali ini saja saya mendapatkan laporan beginian. Oke, kalau begitu, saya akan melapor ke kamu untuk pertama kalinya. Besok saya ke kelurahan. Silakan. Kalau Bapak mau melapor, itu berarti Bapak tidak konsisten dengan omongan Bapak. Omongan yang mana? Katanya tidak ingin urusan rumah tangganya dicampuri oleh orang. Tapi kenapa Bapak duluan yang mencampuri urusan rumah tangga orang? Maksudku bukan gitu. Tapi ini memang sudah kelewatan banget. Saya dan istri saya terganggu. Ingat loh Pak, tidak ada yang bermaksud mengganggu. Hanya Bapak sendiri yang merasa terganggu. Enggak. Pokoknya saya tidak terima. Saya akan lapor. Pada siapa? Polisi. Suara Bapak. Istri Bapak banyak. Istri saya mengigau. Aku tidak bisa tiduran. Baiklah, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan semua ini, terpaksa saya akan pergi. Terserah kamu mau ikut atau tidak. Bentar. Yosi, tenang. Kamu mungkin membutuhkan adaptasi. Setelah terbiasa nanti, kamu juga tidak akan lagi merasa terganggu. Apa? Jangan ngomong tentang pembunuhan lagi. Aku sudah bosan, sudah muak. Tenang. Jaga emosi kamu. Jangan lakukan itu, Yosi. Aku akan menembakmu, Hans. Ternyata aku juga penakut, Hans. Kamu ini marah sekali. Tidak
berani melakukan permintaan Tuhan. Sekarang keluarlah. Ambil pistol ini. Ambil! Ayo ambil! Suamiku yang pemberani. Sekarang akan aku lupakan ke rumah ini. Bunuh mereka sekarang juga. Belum berani? Baiklah, kalau kamu tidak berani keluar untuk membunuh mereka, maka aku yang akan keluar. Yosi, apa yang kamu lakukan? Mengatakan kepada semua orang bahwa kau adalah seorang pembunuh yang sedang bersembunyi. Yosi! Hanya ada 3 kali hitungan yang disediakan untuk Tuhan. 1, 2, 3. Suamiku yang sangat pemberani dan bukan pecundang. Keluarlah. Ayo keluarlah! Yosi! Yosi! Ah! Yosi! Ah! Apaan itu? Tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kesalahan. Aku mencintaimu, Hans. Aku mencintaimu, Yosi. Demikianlah pementasan teater Patri dengan lakon Persembunyian karya Indra Kurnia Winata. Marilah kita sambut para aktor dan tim produksi. Anggi, Mega, El, Iki sebagai volunteer. Alfa sebagai kru panggung dan stage manager. Kulbi sebagai penata rias. Alif sebagai penata musik. Fajar dan Lucky sebagai lighting. Reza Hafiz dan Intan sebagai Hamudi dan Laila. Vicky dan Ade sebagai Dasiman dan Rati. Dewi dan Agre sebagai Julaiha dan Yama. Siva sebagai Satya, Malik sebagai Jimmy. Baban sebagai Sultan. Cahyo dan Sari sebagai Lestari dan Brojo. Aslaki Zakia sebagai bendahara, Awaludin Malik sebagai staf bendahara, Siva sebagai sekretaris, Hafiz sebagai desain grafis, Cahyo sebagai perlengkapan, Alvini sebagai tiketing,
Lucky sebagai publikasi, Agre sebagai dokumentasi, Dewi sebagai konsumsi, dan Sari Mutiawasi sebagai pimpinan produksi. Marilah kita sambut sutradara kita, Bakti Sanjaya. Terima kasih. Terima kasih kepada almarhum Dr. Bapak Haji Darsono selaku pemilik Yayasan Sasmita Jaya, Bapak Dr. Muhammad Udan SSMA selaku wakil rektor 3 memahasiswakan, Bapak Zaki Barong SSMPD selaku pembina teater Patri, Universitas Pamulang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tangerang Selatan, Dinas Kebudayaan Tangerang Selatan, Dewan Kesenian Tangerang Selatan, Bapak Kiai Hussein Cepu selaku Ketua Dewan Kesenian Tangerang Selatan, Ibu Seri Fatmarita selaku Sekretaris Dewan Kesenian Tangerang Selatan dan Direktur Raga Budaya Nusantara, Jurnalistika, SJTP Universitas Pamulang, seluruh hima dan UKM Universitas Pamulang, seluruh alumni Teater Patri,